Oke, kita kembali lagi karena terkait dengan sinyal. Yang selanjutnya, Ramadan Syahrul Khair. Ramadan Syahrul Seha. Seha maksud di sini itu khairun. Khairu wasilatin lihifdzil jismil insan minal amrod. Jadi yang paling baik itu ternyata ketika puasa itu menjadi wasilah, menjadi penyebab, menjadi hadwasat untuk keseimbangan tubuh fisik. Jadi puasa itu yarji wajhiza jismi an ina'il amal al mutawasil wa annahu khairu wasilatin lihibji jismil insani minal amrod. Ternyata puasa itu bisa menjadi perantara menjaga kestabilan manusia, tubuhnya itu dari penyakit. Bapak, Ibu mungkin sepakat ya dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu, bahwa puasa itu menyehatkan. As-saumu sihah. Puasa itu memberikan kesehatan. Jangan pun Quran, apalagi hadis. Dokter saja yang pernah saya sampaikan, saat pasien ingin melakukan operasi, itu dokter menyarankan untuk berpuasa. Dokter menyarankan untuk berpuasa. Jangan sampai ini penuh semua asupan-asupan tubuh ini, akhirnya menemukan kesulitan seorang dokter untuk mengoperasi. Nah, itu puasa, itu penyebab orang itu menjadi sehat. Kemarin saya bahkan contohkan dalam pertemuan sebelumnya itu, mobil dan motor saja, kalau setiap hari itu dipakai, enggak dihentikan, itu lama-lama akan jebol juga itu. Apalagi tidak pernah diservis. Nah, tubuh kita kalau 24 jam terus dikonsumsi makan dari berbagai jenis makanan, dari mulai kacang-kacangan sampai daging-dagingan, minum-minuman, buah-buahan, semuanya masuk, maka cara yang paling efektif dan yang paling tepat untuk menjaga kesehatan kita itu berpuasa. Saya ada beberapa kali diskusi bahwa untuk kita orang yang natamasak bihadzal din, orang yang selalu kita ini berusaha untuk berpegang dengan agama, kita lakukan saja apa yang Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam beberapa syawahid Quran dan hadisnya untuk kesehatan. Berolahraga. Kita setiap hari 5 kali dalam sehari itu olahraga. 5 kali dalam setiap hari kita berolahraga. Olahraga pertama, sholat subuh. Olahraga berikutnya, sholat zuhur. Olahraga berikutnya, sholat asar. Olahraga berikutnya, sholat maghrib, sholat isya. Malam hari ia lakukan qiyamul lail, itu olahraga. Malam badan diolahragakan melalui sholat. Coba budayakan bahwa kita olahraga dalam waktu sholat. Sholat dengan takbir yang sesuai dengan hukum fikih, dengan khusyuk, dengan gerakan, itu olahraga yang sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ini semuanya olahraga. Maka
dalam konteks ini, untuk menstabilkan kondisi fisik kita itu, ayo lakukan sholat supaya sehat. Lakukan puasa agar sehat. Nah, ini semuanya dalam konteks Ramadan syahrus sihah. Wa qad sabatat li ulama'i sihah anna nizama taghziyah wa tu'amul iftar alladhi kana muttabi'an fi Ramadan khilala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karimi huwa khairun wa ansaba nizamul sihhatil abdan wal izhan. Ternyata tercatat oleh ahli medis kedokteran bahwa hidangan santapan pada waktu buka ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang paling baik dalam kesehatan. Pertama, kan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka puasa, sunnahnya apa? Bitamar, dengan kurma. Yarid bi ajwa. Lebih hebat lagi kalau kita punya persiapan ajwa berbukanya. Kalau tidak ada ajwa, disunahkan yang manis-manis. Pisang, kolak ubi, kolak singkong, kolak-kolak yang lainnya, itu sunnah. Air putih. Jadi menurut ahli kedokteran, waqad sabata li ulama isihah anna nizama taghziyatin wa anna nizama taghniyatin wa ta'amil iftari alladhi kana muttabi'an fi khilali Ramadan ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa khairun wa ansaba nizamun li sihhatil abdani wal azhan. Jadi ahli kedokteran sudah memberikan komentar, sudah memberikan ilmunya kepada kita, keterangan bahwa pada saat buka puasa itu sebaik-baik waktu untuk kita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menyantap hidangan. Tapi tetap jangan berlebihan. La taghlu fil iftar. Jangan kita berlebihan dalam berbuka puasa. Tadi kan sunnahnya itu tamar. Sunnahnya itu yang manis-manis. Tapi semuanya itu la taghlu fil iftar, jangan berlebihan. Cukup sekebutuhan saja. Karena jika berlebihan, Bapak Ibu sekalian, itu masih puasanya hanya puasa syahwat negatif. Yang seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah jelas kita sampaikan. Bahwa puasa kita bukan hanya puasa untuk menahan dari masyrubat wal ma'kulat, tapi puasa kita yang terpenting menahan dari jawarih, min ainin, minan nazri, mata untuk selalu melihat yang baik. Pikiran selalu berpikir positif kepada Allah. Pendengaran selalu melihat yang baik, mendengar yang baik-baik. Mulut bicara yang maslahat. Anggota badan semuanya itu puasa yang sedang kita impi-impikan dan kita dambakan, dan paling tidak kita sudah mulai lakukan sedikit. Jadi as-saum syahrul Ramadan syahrus sihah. Bulan puasa itu bulan sehat untuk kita semua. Yang terakhir, anna Ramadana syahrul idarah. Syahrul Ramadana khairu madrasatin litarbiyatil idarati salbiyati wa quwwatin nafsi. Fal idaratu lazimatun fi kulli taklif wa fi kulli tab'ah wa fi kulli tab'ati wa fi kulli fadilatin fala qawwama lil faraid wal fadail jami'an bi ghairi hazil idarah. Jadi bulan puasa ini tadi saya bilang di muka itu, ini bulan untuk mendesain program kita dalam kehidupan.
Karena khairu madrasatin litarbiyatil idarah. Jadi puasa Ramadan ini, bulan puasa ini, itu pendidikan atau khairu madrasatin litarbiyah yang paling baik pendidikan dalam mendesain semua kegiatan kita. Falidaratu lazimatun fi kulli taklifin wa fi kulli tab'atin wa fi kulli fadilatin fala qawwama li faraid wal fadail jami'an bi ghairi hadhil idarah. Puasa, salat, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu harus dimulai dicontohkan dari puasa Ramadan untuk mendesainnya. Kita jam buka puasa itu sudah kita siapkan, itu desain tuh. Kita siapkan tuh apa menu bukanya, jam berapa kita siapkan, berapa kali kita khatam Quran dalam bulan Ramadan, jam berapa kita melaksanakan qiyamul lail setelah sholat tarawih, berapa yang kita anggarkan untuk memberikan sedekah. Ini semua didesain pada kita melalui Ramadan. Maka Ramadan itu disebutnya khairu madrasatin litarbiyatil idaratis salbiyati wa quwwatin nafsi. Jadi ini adalah pendidikan yang sangat positif mendesain Ramadan itu dalam kehidupan kita berikutnya. Tidak mungkin kita bisa men-setting program kita kalau kita tidak desain diri kita untuk menata kapan saja waktu-waktu untuk kita beribadah kepada Allah, di mana tempatnya, kapan kita harus kerja, kapan kita harus kembali, itu semuanya Ramadan adalah contoh yang terbaik dalam madrasah tarbiyatil idarah. Fa syahrul Ramadan wa syahrul riyadhah ruhiyah. Maka bulan puasa ini adalah bulan untuk latihan spiritual kita. Jadi kalau sudah kita terbiasa di Ramadan ini, insya Allah Ramadan yu'assir ala a'malina salihah ba'da Ramadan. Kalau di Ramadan ini kita sudah bisa mendesain diri kita, sudah bisa memanage diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Ramadan ini akan berpengaruh pada bulan-bulan berikutnya. Jadi dari 12 bulan dalam hitungan Qamariyah, dalam hitungan tanggal, dalam hitungan tahun. Maka ketika Ramadan ini menjadi percontohan dalam ibadah kita itu, nanti dia akan berefek tuh. Di bulan Syawal, ya ta'assar ila Dzulqa'dah, wa ila Dzulhijjah, Muharram, terus sampai dengan bertemu Ramadan kembali. Maka itu Ramadan ini adalah syahrul riyadhah ruhiyah. Wa tahzibu lin nufus wa tasqifu lil uqul wal madarisu lisyu'unil 'ammah wal ikhlasu lillahi ta'ala wal ittijahu ila taqwahu. Jadi Ramadan ini bulan yang sudah bisa kita sebut dengan nama. Dari mulai awal saya bacakan, pertama Syahrul Nizam. Yang kedua Syahrul Musawat. Ini hikmah nih ya, hikmah saumur Ramadan. Hikmah saumur Ramadan. Dan sifat-sifat Ramadan itu disifati. Syahrul Nizam, Syahrul Musawat, Syahrul Samahat, Syahrul At-Taubat, Syahrul Al-Barakat, Syahrul Al-Khair, Syahrul As-Sihah. Yang terakhir, anna Ramadan syahrul idarah. Nah ini semuanya kita kembalikan lagi. Ayo diri kita lagi yang akan mendesain kebaikan-kebaikan ini. Jadi syahrul Ramadan wa syahrul Ramadanul karimi wa syahrul riyadiyatir ruhiyati wa tadhibu lin nufusi wa taskifu lil uquli wal madarisu lisyu'unil 'ammah
wal ikhlasu lillahi ta'ala wal ittijahu ila taqwahu. Jadi semuanya nanti dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan terkait dengan penamaan tadi Ramadan, maka endingnya saya kembalikan lagi wal ittijahu ila taqwa. Kita kembali kepada mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma saumul amatu faqad waradat fi fadlihi wa fawaidihi karukni asasi fi arkanil Islam wa haditsus sahihatu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawaha al-a'immatul hadisun nabawiyyu bi asanidihim al-muttasilati fi kutubis sahihah wa qad addada kasirun minal muhaqqiqina al-munsafina minal ulama'i fawaidus shaumir ruhiyyati wal ijtima'iyyati wal akhlaqiyyati wa sihhati nujisu minha ma yali. Jadi setelah kita tahu bahwa puasa ini adalah bulan yang dia ada kebaikan, dia ada ampunan, dia bisa memanage kehidupan, dia bisa mendesain hati kita, diri kita dalam kebaikan, dan bulan-bulan taubat, bulan yang penuh dengan barokat, bulan yang penuh simahah, tasamuh, kebijaksanaan, kebaikan, dan bulan yang penuh dengan kesehatan ini dirangkum oleh mu'alif hadzal kitab telah akan kami tulis berikutnya itu hadis-hadis fawaid as-shaumur ruhiyyah. Faedah dari puasa spiritual yang kejiwaan yang akan berpuasa. Insya Allah ini akan menjadi bahasan dan kajian kita di hari yang ke-12 nanti insya Allah. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermohon kepada Allah. Kita selalu mintakan perlindungan kepada Allah agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita selalu perbuat di bulan Ramadan, pertama Allah jadikan kita menjadi orang yang sabar dari puasa Ramadan. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu turut patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa insya Allah Bapak Ibu sekalian di hari yang ke-12 yang ke-11 ini mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan dalam puasa ini, kehidupan kita selalu diberikan arahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam ibadah kita ini kita berlindung kepada Allah dari 7 yang selalu saya sampaikan di pertemuan-pertemuan, setiap pertemuan. 7 penyakit yang menghancurkan ibadah kita. Dari mulai minar riya, dari mulai ghibah, namimah, hasad, dengki, syirik, bidik dan sebagainya. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dibebaskan dari penyakit-penyakit itu, agar amal yang kita lakukan bisa kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam kajian ilmu ini selalu diberikan Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin, diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kajian ini. Jika itu mungkin kurang lebih yang saya sampaikan, jika ada yang salah nanti bisa itu datangnya dari saya murni. Ketika yang betul itu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW yang kita sampaikan. Nah, mari sama-sama kita berdoa dengan doa kafaratuz dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.